Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan pembelajaran matematika via online dengan tema relasi dan fungsi. Oke, minggu kemarin kita udah belajar relasi kan? Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya menyatakan relasi. Nah, menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan atau disajikan dengan cara, ada tiga ya caranya. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Oke, kayak apa diagram panah itu? Nah, ini contohnya ya teman-teman. Diagram panah itu yang ini. Nah, yang saya maksud diagram panah itu yang ini. Nah, ini diagram panah. Contoh ya, himpunan anak, anggap aja himpunan A. Ini himpunan A, anggotanya Hilmi, Ega, Farhan, Galib, Reza. Terus ada himpunannya kedua ya, ini himpunan mata pelajaran, anggap aja B nama himpunannya. Anggotanya apa? Matematika, IPA, Bahasa Inggris, PJOK. Antara A dan B, antara dua himpunan itu terdapat relasi. Relasinya apa? Relasi menyukai. Jadi cara bacanya ini gimana? Hilmi menyukai IPA, Ega menyukai bahasa Inggris, Farhan menyukai IPA, Galib menyukai matematika, Reza menyukai PJOK. Nah, ini tadi diagram panahnya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau diagram kartesius itu gimana? Nah, diagram kartesius itu ada aturannya ya, caranya menentukan diagram kartesius, cara membuat diagram kartesiusnya tadi. Nah, relasi antara anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara yang pertama, syarat pertama itu adalah anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Yang perlu digarisbawahi adalah yang himpunan pertama posisinya adalah di mendatar. Kalau yang kedua, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Kemudian setiap pasang anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah noktah atau titik. Nah, contohnya kayak gini tadi. Yang ini, yang bawah tadi, mendatar kan? Mendatar ini adalah himpunan yang pertama, yakni himpunan A. Anggotanya tadi kita sebutin aja, Hilmi, Ega, Farhan, Galib, dan Reza. Kemudian himpunan B ini apa? Isinya tadi, matematika, IPA, bahasa Inggris, PJOK. Nah, kemudian yang berelasi itu ditandai noktah ini. Nah, titik. Jadi ini yang bacanya sama, Hilmi menyukai IPA. Oh, titiknya di mana? Kalau Ega kita lihat titiknya bahasa Inggris. Oh, di sini berarti Ega menyukai bahasa Inggris. Nah, kemudian yang Farhan ini apa? IPA. Farhan menyukai IPA. Galib menyukai matematika. Reza menyukai PJOK. Nah, kita lihat itu relasinya tuh, tanda dia berelasi adalah ditandai dengan adanya titik. Nah, itu. Jadi dia ditaruh di kertas berpetak kayak gitu, teman-teman. Atau enggak juga enggak apa-apa, yang pasti yang himpunan pertama itu di horizontal atau yang mendatar, yang himpunan kedua di vertikal. Oke, lanjut. Himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi kan Hilmi menyukai IPA, ditulisnya kayak gini, dalam kurung Hilmi IPA. Ega menyukai bahasa Inggris, ditulisnya Ega bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, jadi ketika ditanya himpunan pasangan berurutannya yang mana? Yang ini jawabannya. Nah, Hilmi, IPA, Ega, bahasa Inggris, Farhan, IPA, Galib, matematika, Reza, PJOK. Tapi ini bermaksud adalah Hilmi menyukai IPA gitu teman-teman. Selesai, cuman kayak gitu doang. Ini Ega menyukai bahasa Inggris, Farhan menyukai IPA, Galib menyukai matematika, dan Reza menyukai PJOK. Itu pasangan berurutannya. Nah, kemudian kan udah sudah tuh, sudah Ustazah contohin. Jadi kalian nanti ini tugas soal nomor 1 kalian kerjain. Nah, ini soalnya adalah di kelas 8 SMP IT Almanar terdapat 6 siswa, sorry ini 5 siswa ya, 5 siswa yang mengikuti minat bakat tertentu, nggak usah banyak-banyak. Fahri mengikuti minat bakat OSN IPA, betul. Aldo mengikuti minat bakat OSN Matematika, betul. Faza mengikuti minat bakat tahfiz. Zaid mengikuti minat bakat tahfiz juga. Farel mengikuti minat bakat basket. Jadi tugasnya adalah buatlah relasi dari data di atas menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke? Jadi itu soal nomor 1 adalah tugasnya itu. Tugasnya harus dikerjain, nanti dikumpul di Google Classroom. Oke? Lanjut. Nah, sekarang kita tadi udah belajar relasi. Nah, sekarang kita belajar fungsi. Nama lain fungsi adalah pemetaan. Jadi, fungsi itu ya kayak relasi, teman-teman. Apa sih yang membedakan? Nah, ini teman-teman. Yang gambar pertama ini dia adalah relasi tapi bukan fungsi. Why? Kenapa? Kenapa dia bukan fungsi? Karena ini.
fokus pada anggota A ya, fokus pada anggota A. Kita fokusnya karena ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan. Ini kan pasangannya ke sini nyabang, pasangannya dengan B1 sama B4, berarti dia bukan fungsi tapi relasi. Terus kalau ini juga sama, yang kedua ini relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena lihat, ada di anggota A ini kita fokusnya adalah himpunan yang pertama ya. Dia nggak punya pasangan teman-teman. Kalau nggak punya pasangan bukan fungsi. Kalau pasangannya lebih dari satu juga bukan fungsi. Yang disebut fungsi adalah yang jika anggota pertamanya ini nih punya pasangan semua dan pasangannya cuma satu, only one, just one, cuma satu-satunya, nggak ada pasangan lain. Jadi intinya kalau pasangannya cuma satu itu adalah fungsi. Kita fokusnya yang kiri. Tapi Ustazah di B-nya ada yang nggak punya pasangan, nggak peduli. Yang kita pedulikan adalah yang himpunan pertama. Punya pasangan nggak? Punya. Kalau pasangannya satu, yes, fungsi. Kalau pasangannya lebih dari satu, no, bukan fungsi. Kalau nggak punya pasangan, apalagi bukan fungsi gitu ya. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini bukan fungsi teman-teman. Kenapa? Karena Pak Mahir ini bisa jadi punya lebih dari satu anak. Nah, ini kan nyabang ya. Ini bukan fungsi, udah jelas ini lebih dari satu pasangan di sebelahnya. Nah, ini Pak Ridwan, ini juga anaknya dua, lebih dari pasangannya lebih satu, berarti bukan fungsi. Kalau ini relasi anak dari fungsi. Kenapa? Karena Budi, pasangannya tadi Pak Mahir, ayahnya Pak Mahir, Budi cuman punya satu ayah, nggak mungkin lebih, jadi dia fungsi. Sama kayak kita juga hanya punya satu ayah kandung, itu fungsi. Tapi kalau ayah kita ke kita itu bukan fungsi, karena seorang ayah bisa jadi punya anak lebih dari satu gitu. Fokusnya adalah himpunan yang pertama ya. Himpunan pertamanya di atas ini semuanya pasangannya satu-satu semua di sebelahnya, maka dia fungsi. Kalau bukan fungsi kayak yang di sini ya, yang di sebelahnya itu bukan fungsi gitu. Jadi kesimpulannya adalah fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pasangan pada anggota B. Jadi tepat satu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi ya anggota A tadi kita lihat anggota yang pertama tadi itu tepat satu, itu adalah fungsi. Kalau lebih bukan fungsi. Nah gitu. Nah sekarang ini contoh ya. Ini ada Tokyo, New Delhi, nah ini ibu kota negara. Jadi ini fungsi bukan? Ya, bukan fungsi karena di depan ini anggota A ada yang nggak punya pasangan, bukan fungsi. Nah, di dalam fungsi itu ada beberapa istilah ya teman-teman, yaitu adalah daerah asal disebut kodomain, daerah asal disebut domain, daerah kawan disebut kodomain, daerah hasil disebut range. Nah, jadi daerah asal, domain itu semua anggota A ini disebut domain, yaitu Tokyo, New Delhi, Washington DC, Jakarta, Kuala Lumpur dalam contoh ini ya. Daerah kawan itu semua anggota B ini adalah kodomain daerah kawan, Indonesia, Malaysia, Jepang, Singapura, India. Nah, kalau daerah hasil itu anggota B teman-teman, tapi yang kena panah, yakni berarti Indonesia, Malaysia, Jepang, India. Itu bedanya. Kalau kodomain semua anggota B disebutin, kalau range hanya yang kena panah doang, yang punya pasangan di sebelahnya itu adalah range. Nah, ini tugas yang selanjutnya. Nah, tugas yang selanjutnya adalah, nah diagram di atas menunjukkan pemetaan fungsi F dari fungsi P ke Q. Tentukan daerah asal atau domain. Daerah asalnya udah tahu ya, tadi sebutin semua anggota P. Daerah kawan sebutin semua anggota Q. Nah, daerah hasilnya yang mana, yang kena panah doang gitu ya. Jadi ini ada dua tugas, nanti dikumpul di Google Classroom. Ustazah tunggu paling lambat jam 2 siang. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ustazah via Japri gitu ya. Tugasnya ada dua, yang pertama tadi ada di slide, ada yang sebelumnya, ini tugas yang kedua. Alhamdulillah sudah selesai belajar matematika hari ini, singkat, padat, dan jelas. Kalau bingung putar lagi videonya, kalau masih bingung tanya ke Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahamin. Amin. Thank you. See you.